Ya, jangan mempunyai perasaan ya saya sudah pintar, saya sudah punya mau apa lagi itu aja. Sebab di atas kita itu masih banyak ilmu yang belum kita miliki. Jadi penyakitnya ilmu itu merasa pintar, merasa pintar, merasa pintar. Ilmu itu bukan tempat yang rawat, tempat rawat. Ilmu harbi membatal muta'ali asli harbi limakan air. Ilmu itu memusuhi, ilmu itu memusuhi, tidak pernah akan kompromi, tidak pernah akan mengalah kepada orang sombong. Jadi selama orang itu sombong, tidak bakalan ketempelan ilmu, tidak akan sampai kiamat, tidak bakalan ketempelan ilmu. Kalau orang itu sombong, nah kita sombong apa? Tidak mau belajar, itu berarti sombong, tidak merasa pintar. Ya, tidak merasa pintar, rasanya sudah mau belajar apa lagi? Wow, orang masih banyak. Pintar, rasanya sudah mau belajar apa lagi? Wow, orang masih banyak. Orang masih banyak. Jadi tempat yang tinggi, nggak ada tempat tinggi itu dalam sidang, tempat tinggi itu dalam sidang. Sudah kiamat, sudah kiamat. Jadi ilmu harbi bakal muta'ali, asli harbi ilmu muta'ali. Ilmu Allah semboyan politik yang artinya begini, ada dalam kitab Al-Qur'an seandainya masih ada seluruh ilmu di bintang Suraya, bintang Suraya itu bintang Mars. Kalau seandainya masih ada seluruh ilmu di bintang Lakharok Tuhan, pasti akan saya terobos tentang Mars sampai mendapatkan ilmu itu sumber habis ketika bumi itu semua oleh Imam Jalalain di Masjid. Makanya ini persembahyaan seandainya masih ada unit di dunia Mars, bisa pasti yang kita mendapatkan beliau mendapatkan ilmu. Apalagi masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita miliki ya. Jadi kita intinya kita sudah tamat sama dia dan bangganya, kita sudah tamat sama dia dan bangganya itu bisa menyatu masyarakat sama dunia. Kemudian dalam berbangga sombong, kemudian dalam berbangga sombong atau mengapa jangan begitu ya, jangan begitu ya. Setelah itu tidak belajar. Dia aku mau menguasai segala ilmu. Itu enggak, tapi lebih pintar daripada orang-orang sekarang. Coba zamannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
kalau Anda tidak bisa menjawab, saya tidak akan bisa. Terima kasih Budiman. Kiranya mempunyai masalah matematik, maka si orang yang begitu bilangan berapa yang dibagi angka berapa saja tidak pernah pecah. Bingung juga kalau kita sebagai sarjana matematika, saya pernah tanya begitu, itu bingung jawabnya. Padahal sarjana, apalagi yang bukan sarjana. Tapi Sayyidina Ali menjawabnya tidak mikir karena sudah menguasai segala ilmu. Enggak, jawabnya antik. Tinggal kalikan saja harimu ke bulanmu ke tahunmu, sudah. Kalikan saja harimu ke bulanmu ke tahunmu. Artinya hari ada 7, bulan ada 30 hari, jadi 7 kali 30 hari ada berapa? Kalau nggak ketemu, pencet HP timbang 200 berikan tahunmu berapa itu? 2520. Berapa? 2520. Berapa? 500. Kalikan aja harimu pada bulanmu, pada tahunmu, sudah beres. Akhirnya pada tahunmu sudah beres. Akhirnya al-Islam. Ya, saya mengambil barokah pada pondok Lasem yang dipimpin oleh Kiai Bapak itu Murid daripada Kiai Mahmud Termas. Itu semboyannya begini, saya hafal kitab tafsir yang saya hafal itu sejumlah rambut saya yang ada di tubuh saya. Ya, itu rambut kapan selesainya, itu artinya seluruh tafsir itu hafal. Itu di Masjid Lasem itu memang benar-benar hafal. Kemudian ada lagi, kalau di Masjid saya ngalamin tapi belum pernah saya bertatap muka, artinya saya akan berwafat beliau. Kalau yang saya pernah jumpai dan saya waktu itu ada di Jakarta, saya kegiatan beliau saya ikuti sampai saya sudah pulang juga. Saya masih tetap aktif setiap hari Minggu saya ke Jakarta sama Ibu Hasim. Setiap hari Minggu ketemu. Hari Sabtu saya diberi waktu untuk ngaji sama beliau. Dan itu beliau itu saya bertanya, nah, Ma'alim satu itu menerima pertanyaan dari siapa saja, melalui apa saja, mau surat, mau telepon, mau datang langsung, akan diterima dengan baik. Kemudian saya bertanya Ma'alim, pernah enggak Ma'alim menemukan kesulitan dalam menjawab masalah yang begitu luas? Kata Ma'alim, ya sekali-kali ya kesulitan lah, tapi kalau ada kesulitan itu saya baca doanya langsung kitab semua yang ada di rumahnya itu kelihatan semua. Jadi kita pilih halaman sekian, punya begini, jilidnya sekian, semuanya kelihatan semua. Dan kata beliau, saya tes itu dalam penglihatan saya, kitab ini jilid sekian, halaman sekian, bunyinya begini, itu saya tes, ternyata semuanya tepat begitu. Itu
mempunyai luar biasa ya. Jadi padahal itu ya dia cuma aklingnya dan cuma ngaji baca kitab-kitab dulu. Tapi kita bilang itu bantal-bantal kita tahu. Sampai pernah saya minta ilmu teropong. Itu teropong ahli juga kemarin KPI. Ilmu teropong itu ada rumusnya. Jadi untuk melihat gejala itu sudah kelihatan. Ilmunya mudah sekali. Maka saking mudahnya saya nggak catat, nggak ditulis. Nah, bisa. Gimana? Orang gampang begitu. Akhirnya itu karena nggak dicatat, sekarang lupa apa yang dibaca. Jadi sudah kehilangan yang ditopong itu dari satu halaman. Mau tanya ada yang sudah wafat, wah ini kesalahan saya karena kalau dicatat. Sebab yang benar juga al-ilmu faidun dan kita batu faidun. Bagi sujud tapi bukan wasiat. Kalau ilmu itu bagaikan binatang buron. Kalau kita dapat binatang buron dari hutan, ya harus kecancang. Jangan dapat binatang buron dari hutan sudah susah payah nangkepnya. Setelah sampai di rumah, nggak dicangkang, ini kembali ke hutan lagi. Nah, waktu itu saya kesalahan sudah saya sakit. Tapi sekarang saya nggak bisa, dulu itu bisa saya. Waktu masih ingat, sekarang sama sekali sudah nggak tahu. Masih intinya itu rumusnya bagaimana itu saya lupa sama sekali. Jadi orang-orang dulu itu ya sekalipun nggak belajar ilmu umum, tapi menguasai itu yang lebih begitu. Bahkan kalau perkataan dari Ibu Amin, Bapak Ansuaringin, Ibu Amin itu ngomong begini, kalau belajar agama itu ya susah lah, tapi kalau belajar ilmu umum cukup disambil berak atau tidak. Jadi belajar ilmu sambil berak itu sudah saking gampangnya itu menurut Ibu Amin gitu. Yang susah itu belajar ilmu agama itu memang susah. Tapi kalau belajar ilmu umum ya tinggal sambil berak ada bisa gitu. Itu bagi Ibu Amin ya. Kalau kita ya susah juga gitu. Jadi sekali lagi saya pesan dan saya harapkan kepada siswa-siswa kita yang baru saja lepas melepaskan dari pendidikan kemudian untuk pendidikan yang tinggi silakan untuk menunjuk syukur-syukur masih bisa melakukan di sini. Kalau tidak ya saya tidak bisa untuk mengulangi siswa-siswi ya. Tapi insya Allah di sini sekalipun umpamanya mau melakukan kegiatan di sini, jadi kami tidak akan merugikan, mengecewakan. Kepengennya, tujuannya, bahkan tadi misi kepada sekolah tidak jelas, meningkatkan pendidikannya dengan menjadi siswa yang unggulan. Terima kasih kepada Guru semangat. Ini kayaknya ada turunan juga deh. Waktu itu ada turunan yang mengikuti jejak Gus Dur yang namanya sama Abdul Rahman. Ini juga Guru Abdul Rahman. Bagus masalah Gus Abdul Rahman. Terima kasih. Berikan guru dan seluruh menteri hidupnya punya bisa menempuh
Semoga kita dapat mengambil intisari dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang kelima, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Soekarno MSI. Waktu dan tempat